Bismillah. Ya Rabbi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله. نويت تعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تكرمني بنور الفهم توضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man magalidul umur kullaha bi yadihi وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا رب اشرح لي صدري سر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا النبي وصحبه والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah majelis Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita masih diizinkan Allah untuk bertemu kembali di majelis kajian hadis di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib karangan As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan yang istiqamah Allah panjangkan umur,
Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, Allah sehatkan badan, Allah jauhkan dari segala penyakit. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Allah berkahi kita dunia akhirat. Allah karuniakan anak cucu salihin salihat. Allah wafatkan kita husnul khatimat. Allah masukkan kita surga bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Naam. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi'ulumikum bi'ulumi sa'ir salihin fi ad-darain amin ila qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. Melanjutkan dari hadis yang kita sampaikan di beberapa bulan yang lalu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, aku mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat. Maksud terlaknat itu apa? Tidak semua dunia, tapi kullu ma ashghala anillah. Dunia yang bikin kita sibuk untuk ingat sama Allah, itu dunia yang terlaknat. Mungkin pernah Anda sampaikan atau di majlis yang lain bahwa dunia itu sendiri secara zatnya itu tidak tercela, tidak terlaknat. Secara zatnya itu tidak terlaknat, tidak tercela. Yang bikin dia menjadi tercela itu di saat manusia lebih mengutamakan dia, lebih mengedepankan dia ketimbang akhirat, sehingga gara-gara dunia itu dia lupa akhirat. Disitulah baru dunia itu akan menjadi tercela untuk orang itu, bukan dunianya. Dan kapan dunia ini menjadi tercela? Di saat orang-orang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, bukan wasilah. Kalau orang menjadikan dunia sebagai tujuannya, itu salah dan tercela untuk orang tersebut. Sehingga kalau orang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka dia akan capek. Tak dengar berita kemarin tu di Pontianak ni, bunuh diri tu. Kurang apa fulusnya tu? Fulusnya banyak, punya jabatan. Kenapa dia terjun ke sungai? Karena dia capek. Capek dia pengen mandi sebentar ya, sebentar balik-balik lagi. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya insyaallah. Itu kan pelajaran untuk kita yang hidup. Banyak cerita-cerita dolok-dolok tentang dunia ini. Banyak orang yang terjerumus, yang hancur binasa gara-gara dunia ini. Maka dari itu kita harus jadikan dunia sebagai wasilah saja, perantara, bukan tujuan. Kalau jadikan tujuan, kita bakal capek. Kita akan berhadapan sama para pengkhianat-pengkhianat. Makanya Nabi Allah Ibrahim itu, dia punya kebun, yang jaga kebunnya itu 4.000 anjing. Kemudian setiap satu anjing tuh dipakaikannya kalung emas. Sampai orang bilang, ya Nabi Ibrahim, mubazir ini, masa anjing yang dipakaikan kalung emas?
Apa dia bilang? Dunia ini ibarat bangkai. Yang biasanya suka sama bangkai itu anjing. Makanya aku berikan dunia ke anjing. Makanya yang ngejar-ngejar dunia ini anjing. Dunia ini bangkai. Lo ketawa ibu-ibu. Ya begitu. Jangan sampai kita termasuk golongan itu. Kalau kita masih mengedepankan akhirat dan tidak melupakan kita dari akhirat, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang mengejar dunia. Minimal harus balance lah, ngimbang begitu. Dunianya semangat, ya akhirat harus semangat juga, ya kan? Jangan sampai porsinya dunia lebih banyak daripada porsi akhirat. Karena kita hidup sesungguhnya nanti di akhirat. Di dunia ini hanya tempat menanam saja, ya kan? Dan tidak ada nilainya dunia ini. Kalau seandainya dunia dinilai seperti sayap seekor nyamuk, kata Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir seteguk pun. Kalau ada nilai dan nilainya seperti sayap seekor nyamuk, berarti dunia ini tak ada nilai. Tidak ada nilai. Karena orang kafir masih diberi minum, berarti tidak ada nilai. Kalau ada nilai dan nilainya hanya sedikit, itu satu sayap seekor nyamuk, tidak diberi minum orang kafir walau seteguk pun. Itu menunjukkan dunia tidak ada nilai. Dan karena dunia ini tidak ada nilai, makanya Allah kasih sama orang mukmin, kasih juga sama orang kafir. Kalau ada nilainya, Allah akan khususkan kepada orang mukmin saja. Orang kafir tak dikasih. Tapi ternyata dunia tidak ada nilai. Makanya kalau mau nilai orang, jangan pakai kacamata dunia. Mau nilai orang, tidak bisa dilihat dari kacamata dunia, ya kan? Tidak bisa. Jadi kita jangan sampai tolak ukurnya itu pakai dunia. Orang bahagia itu yang banyak ini, yang banyak itu tidak salah. Bahagia itu di sini, di hati, dalam hati, ketenangan di dalam hati, kenikmatan di dalam hati. Hati yang bisa merasakannya. Makanya kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dalam dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali zikrullah, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Inilah pembahasan kita di beberapa bulan yang lalu. Dan saya minta maaf kalau sering tidak masuk, karena ada saja halangan demi halangan. Juga minggu depan nih anak izin lagi, karena anak ke Kuala Lumpur, ada anak punya guru datang, Habib Umar di Kuala Lumpur, mungkin berangkat hari Rabu, baliknya hari Minggu. Jadi Sabtu tak bisa ta'lim lagi minggu depan. Tapi insya Allah anak hadirkan antum di sana. Mudah-mudahan antum termasuk minal hadirin, termasuk orang yang hadir berkumpul bersama beliau insyaallah. Yang mau ikut boleh, bismillah. Tiket murah, hanya 200.000 saja. Kalau gratis nanti kita suruh Pak RT bayarkan. Siapa RT? Nah, penting ada paspor, bismillah. Nah, kemudian masalah zikir. Kemarin kita sudah jelaskan maratibul zikir, tingkatan-tingkatan di dalam berzikir. Ada zikrul lisan, zikir lisan. Zikir lisan ini nikmat yang sangat besar. Berapa banyak orang yang sampai hari ini lisannya pun tidak berzikir. Tapi belum sampai kepada kesempurnaan zikir, karena baru sebatas lisan. Tapi minimal orang yang sudah bisa berzikir dengan lisan, kan Allah yang menggerakkan lidahnya untuk berzikir. Itu sudah nikmat yang harus disyukuri. Dan kalau dia sudah mensyukuri dan dia sudah pantas kiranya
maka Allah akan naikkan derajatnya menuju kepada tingkatan berikutnya, yaitu zikrul qalb, zikir dengan hati. Zikir dengan hati ini sebagaimana yang pernah Anda jelaskan, mungkin antum sudah lupa. Ada dua tingkatan zikir hati. Ada zikir hati bermakna istihdar makna zikir. Istihdar makna zikir, menghadirkan makna zikir di dalam hati. Misalkan dia zikir la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Itu dia hadirkan di dalam hatinya. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Tidak ada yang pantas begini kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Semua makna la ilaha illallah itu dia hadirkan di dalam hatinya, dibarengi dengan zikir dengan lisan. Nah, itu zikir hati tingkatan yang pertama. Lakin al-istimrar ala hadzal hal, ala wasf al-ikhlas, yaj'alul qalba yatadawwaq ladzat al-dzikr, ya'rif anna kalimata la ilaha illallah laha dhawqun wa ladzah. Tingkatan yang kedua, di saat dia bisa terus-menerus istiqamah dengan ikhlas dan dengan hadir hatinya, sehingga sampailah dia kepada satu tingkatan dia bisa merasakan rasanya zikir. Ada rasa enggak zikir itu? Kalau orang belum sampai tingkatan ini, ya hambar, kayak orang sakit dikasih makan sate, tak ada rasa. Kalau orang yang sehat, jangankan sate, cobi ya habis, ya kan? Betul lah? Karena sehat. Berarti kalau kita belum bisa merasakan rasanya zikir, ya kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah. Karena orang-orang yang betul-betul yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, tapi bukan zikir bil lisan, tapi zikir bil qalb, zikir dengan hati. Setelah dia derajat yang pertama dia menghadirkan makna zikir, yang kedua di istiqamah. Di saat Allah melihat kesungguhannya di dalam istiqamahnya, hadir hatinya, ikhlas orangnya, Allah kasih dia karunia yang besar. Apa itu? Bisa merasakan ladzatul zikir, kelezatan di dalam berzikir. Tidak semua orang. Ente lihat orang kalau ada zikir, la ilaha illallah, itu menikmati. Seperti orang mabuk dengan minuman-minuman kerasnya. Ya, orang-orang di diskotik itu kalau udah ada yang pengalaman di sini. Ada yang pengalaman di sini. Hah? Diskotik itu kalau udah dia minum, kan minum tuh mesti ada rasanya yang bikin dia mabuk. Makanya kata ulama, wa dzikru khamrul akabir lal inab waz zabib. Kata Habib Ali Al-Habsyi, zikir itu adalah khamr, minuman kerasnya al-akabir, para wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu kalau pengen mabuk, khamrnya, minuman araknya itu zikir, mabuk dia. Karena dia merasakan lal inab wa zabib, bukan anggur atau minuman keras arak itu, tapi zikir, mabuk, merasakan. Oh, ada rasa ya, ada rasanya. Sebagaimana kita menikmati makanan, kita bisa membedakan mana rasa bubur, mana rasa nasi kuning, mana rasa nasi kebuli, ya kan? Kita bisa merasa, Allah kasih kita lidah ini yang bisa mencicipi semua rasa. Kalau dia lagi sehat, dia bisa merasakan, ya kan? Allah kasih kita kekuatan itu untuk merasakan. Bahkan kita suruh kejam mata pun, kita ngerasakan satu-satu, mana gula, mana garam, mana asam, mana apa lagi, bisa kita, mana kopi, mana susu, mana teh. Kejam mata pun kita bisa merasakan.
Begitu juga zikir tu ada rasanya. La ilaha illallah rasanya beda. Subhanallah rasanya beda. Allahu Akbar rasanya beda. Zikir ini ada rasa lain. Solawat ada rasanya. Ada rasanya. Macam mana tu bisa ngerasakan itu? Ya kita harus bertahap dari zikir lisan loh. Banyak kan zikir lisan. Allah beb, ana ni kurang istiqomah. Jangan bilang kurang istiqomah. Mulai dulu. Sesuatu nih kalau kebaikan harus dimulai. Jangan bilang tunggu nanti, tunggu aku betul-betul dulu. Tunggu aku genah loh beb. Tunggu aku istiqomah loh beb. Tunggu aku pensiun loh beb. Tunggu aku santai loh beb. Tak bisa nunggu-nunggu. Siru ilallah urjan wa makasir. Kata Imam Athaillah As-Sakandari mengatakan, berjalanlah menuju Allah walaupun kakimu terpincang-pincang, walaupun badanmu patah-patah, babak belur, tetap jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wala tantadir as-sihha fa inna intidara as-sihha batala. Jangan nunggu-nunggu, tunggu sehat, tunggu betul, tunggu bagus, tunggu istiqomah. Itu sia-sia, tidak dapat apa-apa. Setan tuh lebih pintar dari kita. Jangan ada alasan ini. Kenapa kau tidak taklim? Nanti alo, tunggu nantilah, tunggu umur aku sekian baru pantas. Tidak ada. Mulai dulu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan jalan keluar. Jangan nunggu-nunggu. Mulai zikir dengan lisan, baca tu semua, Ratibul Haddad baca, Wirdul Latif baca, zikir ini baca, solawat baca. Baca ya sambil kita nanti berdoa, ya Allah maafkan kami ya Allah, banyak kurangnya, kurang hadirnya, kurang khusyuknya, kurang istiqomah. Minta, Allah Maha tahu. Nanti Allah yang menampal sedikit-sedikit. Yang penting kita mulai dulu. Mulai zikir bil lisan. Setelah zikir bil lisan, udah kita pantas, Allah kasih kenikmatan zikir dengan hati. Minimal pertama kita bisa menghadirkan. Karena banyak orang zikir dengan lisan tapi hatinya tidak hadir. Hatinya kemana-mana. Allah kasih tahapan pertama, zikir dengan hati, tapi tahapan yang pertama yaitu bisa menghadirkan makna zikir yang kita ucapkan. Setelah itu Allah lihat kita betul, ikhlas, istiqamah, bagus. Allah kasih yang berikutnya yaitu bisa merasakan makna zikir, lazzatul zikir. Bukan hanya rasa zikir tapi kelezatan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya kan? Nah, mudah-mudahan Allah kasih kita kemuliaan ini insyaallah. Limadha yataladzat? Kata ulama, kenapa kok bisa kita para wali-wali Allah, para orang-orang yang dekat kepada Allah merasakan kenikmatan lezatnya zikir? Li'annahu yash'uru anna Allah akramahu bitauhid fahuwa la ya'budu ghairallah. Karena orang yang sudah bisa menikmati lezatnya zikir itu karena dia di saat berzikir merasakan bahwa Allah telah memberikan dia nikmat yang besar, yaitu nikmat tauhid. Bisa bertauhid, mengesahkan Allah, dan itu tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat tauhid ini. Berapa banyak di luar sana orang yang keilmuannya lebih tinggi dari kita, sekolahnya lebih tinggi, duitnya lebih banyak, popularitasnya lebih besar, tapi sampai hari ini dia belum pernah sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir Islam ataupun yang lahir bukan Islam tapi sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang luar biasa, nikmatul tauhid. Makanya di saat dia berzikir dia bisa merasakan, karena sambil dia memikirkan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bersyukur sama Allah dikasih nikmat tauhid, bisa menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, makanya dia bisa merasakan. Kalau ente tahu, ya kan, misalkan ada satu minuman atau satu makanan yang bisa membuat ente sehat dan dia enak,
pasti kita akan lahap makan sambil penuh keyakinan bahwa makanan ini nikmat, makanan ini bagus, makanan ini sehat, maka kita akan terus semangat. Begitu juga orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka daiman yaqul la ilaha illallah yaduk ladzat tauhid. Makanya para ulama-ulama itu sering membaca zikir la ilaha illallah itu karena dia kepengen merasakan ladzat tauhid, kelezatan di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzikr min al-adhkar laha dhawq. An-nas yashtaghilun bi dhawqi at-ta'am wal mashrubat hatta ba'dhum yastati yufarriq baina ta'am ar-ruz wal khubz wal khadrawat. Hadha kullu yata'allaq bisyahawat wal zahir, lakin bi qalbika lahu dhawqan wa shawqan wa shahiyah la tuhrim nafsak wa qalbak min ladzatihi. Kata ulama, sebagaimana kita memberikan jatah zahir kita untuk makan dan merasakan nikmat-nikmat makanan minuman, maka jangan haramkan hati kita juga. Kasih jatah hati kita untuk menikmati daripada kelezatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tagal insan ila dzikril qalb awrathal qalba nuran yusammihi ulama nurul ma'rifah billah. Kalau orang sudah sampai kepada zikir hati, yaitu menghadirkan makna zikir dan istiqamah di dalam berzikir, Allah akan kasih cahaya di dalam hatinya. Cahaya itu dinamakan para ulama tasawuf, yaitu namanya nurul ma'rifat billah, cahaya ma'rifat kepada Allah. Itulah cahaya hadiah atau pemberian dari Allah di saat kita sudah sampai kepada derajat zikir dengan hati. Allah kasih cahaya, nama cahaya itu adalah cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa a'la min dzikril qalb. Summa hunaka a'la min dzikril qalb, ada yang lebih tinggi lagi daripada zikir hati. Bukan zikir hati finish selesai, tidak, masih ada yang lebih tinggi daripada zikir hati. Apa itu? Zikrul ruh. Bukan lisannya berzikir, bukan lagi hatinya berzikir, tapi ruhnya ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, gimana zikir ruh? Zikir ruh adalah anta tahayyam fi syauqin wa mahabbatin wa unsin wa qurbin lillah Subhanahu wa taala, fatadhukur ruh lidzikri wa hubb. لكن الناس سقطوا في معنى الحب لأن المحبة شيء عالي لا يتوجه به القلب ولكن يتوجه به الروح. Zikir hati itu adalah orang berzikir kemudian dibarengi dengan rasa kerinduan, kecintaan, dan merasa tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir ruh. Zikir dengan rasa cinta, bukan terpaksa, bukan mau tidak mau, tapi sudah dijadikan seperti kebutuhan zikir ini. Karena di saat dia berzikir dibarengi dengan rasa rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ruh itu ikut merasakan maknanya zikir, kelezatan berzikir. Nah, disitulah namanya hub. Hub itu cinta, ya kan? Karena kata ulama, hati ini tidak mampu untuk sampai kepada derajat cinta. Yang bisa sampai kepada derajat cinta adalah ruh. Nah, ruh itulah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ruh ini lebih tinggi lagi daripada zikir hati. Zikir lisan, kemudian zikir hati, menghadirkan makna zikir, istiqamah di dalam berzikir. Ini masih tahap apa namanya? Belajar, memaksakan diri, gimana caranya. Tapi kalau sudah sampai zikir ruh, dengan sendirinya. Mulut tuh kan dia gerak sendiri. Dia tak zikir tapi kayak orang berzikir. Kenapa? Karena dia sudah fana. Mahabbah, cinta. Orang bagaimana orang cinta? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa orang kalau cinta sesuatu, dia akan sering menyebut nama sesuatu itu. Ya kan? Kalau dia pengen misalkan beli mobil baru merek ini, tiap ketemu orang pasti ceritanya
mobil itu. Kau tahu nak mobil itu tuh macam mana ini. Itu kalau orang cinta sama sesuatu pasti dia akan nyebut sesuatu itu terus. Sama kalau orang udah cinta sama Allah sampai kepada zikrul ruh, dia akan terus menyebut nama kekasihnya. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu setiap hari di dalam mulutnya disimpan batu kerikil itu disimpan di dalam batu. Dia tidak mau ngomong kecuali ada hajat dan hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita praktekkan balik dulu sini. Yang tak banyak omong. Ini apa lagi mau bentar lagi ni pemilihan ni banyak omong ni. Mana-mana mulut-mulut begini semua. Ini dah heboh-heboh dah. Maka Nabi bilang banyak manusia sekarang ni ngikut mazhabnya ikan lele. Makin keruh makin suka dia. Ini mazhabnya ikan lele zaman sekarang. Ya kan? Tahu ikan lele kan? Makin keruh air makin hidup dia. Ini banyak ni sekarang ni mazhab ikan lele ni. Makin heboh ni dia cari kesempatan di situ. Jadi orang ketiga, apalagi yang bermain di media sosial, dia benturkan untuk cari viewer, cari subscriber, cari duit. YouTube dibenturkan Habib ini yang pandai ada ngedit itu biar kayak pas gitu. Padahal ceramah itu dipotong-potong. Kayak seakan-akan Habib ini nyerang ini, kiai ini nyerang ini, padahal tidak full. Tidak boleh begitu, itu namam namanya. Namam tu tukang adu domba orang. Suka kalau lihat orang tu ribut gitu. Itu namam namanya. Suka nengok kalau orang tu ribut. Tak boleh begitu. Kalau Nabi bilang madhabnya ikan lele. Harus jadikan arwana dong. Yang bersih airnya. Arwana yang merah itu mahal harganya. Airnya bersih. Cuma masukkan di air lumpur hidup dia. Hidup. Jangan jadikan lele. Suka nak cari bikin hal. Suka nak bikin apa kalau bahasa Pontianak ya? Suka nak bikin apa? Tak, suka nak bikin gaduh. Bahasa Pontianak. Naam. Aywa. Itulah Sayyidina Abu Bakar tu lihat simpan mulutnya. Makanya 4 sahabat khulafa rasyidin tu dah lengkap semua. Abu Bakar suka zikirnya la ilaha illallah. Sayyidina Umar suka zikirnya Allahu Akbar. Sayyidina Utsman sukanya buat subhanallah. Sayyidina Ali la haula wala quwata illa billah. Semuanya ada di dalam sahabat. Zikir. Tidak pernah berhenti di dalam berzikir kepada Allah. Bahkan tidurnya pun mereka berzikir kepada Allah. Di Yaman, di Tarim. Ini ente mau percaya tak percaya tak ada urusan ini. Kalau orang-orang Wahabi sih tak percaya ini cerita-cerita para wali-wali Allah. Karomah itu biasa, udah ada dalam Al-Quran. Karomah. Kalau orang tak percaya dengan karomah, itu dia tak percaya dengan Al-Quran. Bagaimana di Al-Quran diceritakan di saat Nabi Sulaiman memerintahkan untuk memindahkan kerajaan Ratu Balqis. Kemudian jin ifrit mengatakan, ya Sulaiman, aku bisa memindahkannya sebelum kau bangun dari tempat duduk kau. Kata murid Nabi Sulaiman, namanya Asif bin Barkhiyah, seorang ulama ahli kitab. Murid Nabi Sulaiman, dia bilang apa? Kelamaan kalau harus bangun, aku bisa mindahkan sebelum kau mengedipkan mata kau. Kau kedip, langsung ada. Macam mana tu mindahkan? Itu namanya karomah. Yang mindahkan ini bukan Nabi, murid Nabi Sulaiman. Itu karomah sudah ada dalam Al-Quran. Kalau ente tak percaya sama karomah, ente tak percaya sama Al-Quran, berarti ente masih meragukan Al-Quran atau masih menganggap Al-Quran ini masih relatif kebenarannya. Dia kafir, ya kan? Al-Quran ini, karomah itu sudah ada dalam Quran. Bagaimana kerajaan Ratu Balqis dipindahkan? Torfatain, kedip mata langsung ada. Kalah masih sama jin ifrit. Apa? Jin ifrit kalah. Jin ifrit bisa mendatangkan sebelum kau bangun dari tempat duduk. Lama masih. Ini langsung ada. Macam mana tuh? Bisa nggak ente mindahkan? Begitu. Itu karomah. Ada satu di Yaman, namanya Al Habib Abdurrahman As-Segaf. Yang ada Habib-Habib marganya As-Segaf nih,
Ini datuk dia ni pertama kali yang mencetus As-Saggaf ini, Habib Abdurrahman, seorang wali Allah. Dia punya anak 13 dia wali kutub semua anak. Kalau kita wali murid semua ya. 13. Beliau ni Habib Abdurrahman As-Saggaf, kalau di rumahnya tuh setiap tamu yang datang melihat tasbih-tasbihnya berputar sendiri berzikir. Sampai baju-bajunya tuh mengeluarkan suara zikir. Bajunya mengeluarkan suara zikir. Ya, itu mau percaya boleh, tak percaya tak apa-apa, ada dalam kitab. Bajunya mengeluarkan suara zikir. Saking udah menyatu, mendarah daging dengan zikir. Udah zikrul ruh. Sampai bajunya pun ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Itu satu kemuliaan. Itu karomah namanya. Allah berikan kemuliaan dan tidak mustahil siapapun bisa mendapatkan karomah itu di saat dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Dia setiap nanam, dia punya kebun. Kalau dia setiap nanam tuh, satu tanaman yang dia tanam, dia khatamkan Quran 30 kali dan baca Yasin 10 kali. Setiap satu tanamannya. Kita ini tanam-tanam ya kan? Tuh mana tak berkah kayak seperti itu. Satu tanamannya 30 kali khatam, 10 kali Yasin. Berkah itu luar biasa, ya kan? Makanya seperti itu. Jadi tidak heran bagaimana kemuliaan beliau Habib Abdurrahman As-Saggaf. Naam. Kemudian wa kullu man wasala fi maqamil hubb yurithu lahu ta'a wal khusyu' wal mutaba'atu was sabr. Kalau orang sudah sampai zikrul ruh, berarti dia sudah sampai ke maqamul hubb, tingkatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih zikir lisan, zikir hati itu masih tahapan usaha, tahapan ikhtiar, mujahadah, melawan hawa nafsu. Tapi kalau sampai zikir ruh, baru finish. Itu baru kita sampai kepada maqam mahabbah, maqam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan orang kalau sudah sampai kepada maqam cinta, maka akan mewariskan 4 hal di dalam dirinya. Yang pertama adalah at-ta'ah, dia akan menjadi hamba yang taat kepada Allah. Yang kedua wal khusyuk, dia akan menjadi orang yang khusyuk dalam segala halnya. Yang ketiga wal mutaba'ah, dia akan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima was sabar, dia akan menjadi orang yang sabar. Kalau dia sudah sampai kepada maqam cinta. Taat itu memang tandanya orang cinta itu taat. Khusyuk, hadir hati bersama orang yang dicintai, itu tanda orang yang cinta. Apalagi wal mutaba'ah, ngikut. Orang cinta itu pasti akan ngikut. Yang keempat wasabar, dia akan sabar terhadap gangguan dan semua yang dilakukan oleh orang yang dicintanya. Dikasih musibah malah sabar, karena bukan nengok musibahnya, tapi nengok siapa yang ngasih. Orang yang dicintanya yang ngasih. Ente ditinju sama orang yang ente cinta, marah enggak ente? Kalau masih pengantin baru sih tak marah lah. Kalau udah 5 tahun, 6 tahun, marah. Ayo, tergantung sih. Berarti cintanya udah mulai pudar. Jadi ibu-ibu coba bu, balik dari sini lepok lagi. Kalau dia marah, berarti cinta udah pudar dah. Kalau dia tak marah, tak apa-apa dek, pukul lagi abang dek. Itu berarti masya Allah itu, ya kan? Udah tak macam begitu. Karena orang syair mengatakan darbul habib aladzu min akli zabib. Ini orang syair bilang tinjuan kekasih itu lebih lezat daripada mengkonsumsi atau makan kismis. Tahu kismis tak? Manis kan? Tinjuan kekasih itu lebih lezat daripada makan kismis. Itu kalau betul-betul dia cinta, lebih manis. Boleh kita praktekkan habis ini. Lihat, marah tak? Kalau udah marah berarti cintanya sudah mulai pudar. Itu kalau orang cinta tuh 4 tadi yang dia dapat tuh. Apa tadi pertama?
taat. Yang kedua khusyuk. Yang ketiga ngikut. Yang keempat dia sabar. Kalau tidak sabar berarti tidak cinta. Karena orang cinta tuh 1000 alasan untuk meninggalkan, masih ada satu alasan untuk menetap. Itu baru orang cinta. Sakiti, dipukul, dikasih musibah, balak, macam-macam model, sabar. Karena yang ngasih kekasih, diterima saja, ya kan? Nah, makanya Nabi bilang, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Allah kalau cinta sama seorang hamba, Allah kasih musibah, balak. Itu tanda cinta. Nah, cuma dilihat dulu, ya kan? Dia ini orang yang istiqomah apa enggak? Kalau dia orang yang tak istiqomah dapat bala, itu bukan cinta. Itu teguran dari Allah. Tapi kalau dia orang yang istiqomah, sholatnya bagus, tahajudnya, Qur'annya, zikirnya, taklimnya, dikasih musibah, itu tanda Allah mau naikkan derajat. Dia dikasih ujian sama Allah, dilihat dia sabar enggak? Kalau dia sabar, naik pangkat. Naik pangkat. Macam-macam orang dikasih ujian. Ada orang wali-wali Allah itu kebanyakan. Kalau para wali-wali Allah itu hampir 80% mereka itu diangkat derajatnya oleh Allah karena satu. Karena siapa? Karena bini. Karena istri. 80% para wali-wali Allah itu diangkat jadi wali karena istrinya yang suka menyakitinya. Memang kau dah ngomong masalah istri ini beratnya. Hah? Iya, ente juga merasakan. Ibu, jangan garang-garang benar. Tapi kalau ibu garang-garang, tak apa-apa. Biar naik derajat laki, jadi wali semua laki. Ini mungkin dah jadi wali semua dah ni. Hah? Ada jadi wali semua kan? Nanti bawa satu, ya kan? Makanya makin banyak nanti makin jadi wali nanti. Sabar saja. Banyak tuh wali-wali Allah diangkat jadi wali karena istrinya sabar sama istrinya. Tak ini, tak itu, terima saja. Itu mungkin ujian dari Allah. Macam-macam orang ini naik derajat. Ada gara-gara anaknya, gara-gara ini, gara-gara itu. Tapi kebanyakan para wali-wali Allah itu diangkat jadi wali karena sabar terhadap gangguan istrinya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu pun dimarah-marahkan sama istrinya, dia diam saja. Bukan berarti dia tak berani. Setan pun takut sama dia. Cuma dia cari aman saja. Dia bilang kebaikan istri masih lebih banyak daripada kesalahannya, jadi dibiarkan, ya kan? Tapi berat tuh mau biarkan macam itu, tak bisa. Apalagi orang Pontianak ni, apalagi jamaah sini ni, ya kan? Naam. Tapi pandai-pandai ente lah. Sekarang anda lihat ni di TV-TV ni, sekarang banyak kasus perceraian terus, ya kan? Artis ini, artis itu. Ada lagi yang baru-baru ini yang lagi viral nih sampai buka cadar. Na'udzubillah. Ya ikhwan, tidak ada bahasanya ini kita sedikit menanggapi ya. Ini pelajaran juga untuk misalnya kita punya anak kita perempuan atau kita punya saudara-saudara perempuan yang sudah berkomitmen untuk pakai cadar. Dengan alasan apapun tak bisa diterima kalau dia melepaskan. Dia bilang aku pakai karena Allah. Aku lepaskan karena Allah demi anak-anak. Emang kalau pakai cadar kau tak dikasih makan sama Allah? Emang kalau pakai cadar tak bisa dapat rezeki? Banyak artis-artis yang pakai cadar malah justru rezekinya tambah naik. Tidak ada kaitan cadar dengan rezeki. Kecoa itu, tikus dikasih makan sama Allah. Apalagi orang yang berjalan di jalan Allah. Sangat disesalkan. Wah, di sampingnya ada ustadz. Wah, ustadznya istrinya pakai cadar. Itu seakan-akan nampar muka istri sendiri. Rupanya dia buka cadar. Ini gara-gara ada satu dokter non muslim akhir menjadikan dia bahasa BA ke? Jadi modelnya dalam produknya dia. Produk skincare. Jadi harus buka cadar. Di backing sama dokter yang berhasil nih non muslim ini buka cadarnya seorang muslimah cuman gara-gara fulus. Na'udzubillah, demi anak-anak aku buka cadar. Emang kau pakai cadar anak kau tak makan, ya kan? Salah itu. Makanya ini terlepas dari perdebatan para ulama. Kita tidak ngomong madhab lain, madhab Syafi'i. Syafi'i ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Kita ambil yang sunnah saja cadar.
Itu kalau ente belum bercadar, nih kayak ibu-ibu belum bercadar, udah aman sudah, jilbab udah, itu yang wajib. Cadar nggak usah kalau belum siap. Tapi kalau udah berkomitmen pakai cadar, ngelepas, ini penurunan ini namanya, bukan peningkatan. Malu, dan ini dilihat sama media, ribuan jutaan manusia yang melihat seperti itu, ya kan? Salah, itu salah, sangat miris itu ya, sangat. Dan pelajaran untuk kaum muslimah. Ini berarti pakai cadarnya karena manusia, bukanya juga karena manusia, bukan karena Allah. Kalau karena Allah, apapun yang terjadi tetap tadi itu, ini kan ada istilah karena anak-anak. Sebenarnya ustadz yang di sampingnya itu yang bilang, udah kau kawin sama aku selesai, aku tanggung, kan aman. Untung anak tak ada di situ, ya kan? Ini orang non muslim ngambilnya jadikan model untuk skincare-nya harus buka. Masih banyak model lain, atau baju baju syar'i yang pakai cadar, model-model begitu banyak. Kalau mau jadi, kenapa harus ini? Sampai yang dokter yang non muslim ini bilang, jangan sampai ada berani orang yang mengganggu dia. Aku yang apa tuh kan? Nanti sebulan kau kerja sama dia, kau diberhentikan sama dia. Na'udzubillah, cadar udah lepas, mau pakai lagi, tambah malu lagi nanti. Ala kulli hal, belum lagi ada banyak nih cerita-cerita perceraian, perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu yang bikin kotor hati kita. Betul kata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, akhbarud dunia tuwassikhul qalb. Kabar-kabar dunia ini mengotorkan hati. Kecuali kabar-kabar akhirat, kisah-kisah orang soleh itu dapat menenteramkan hati. Tapi itulah, sebenarnya tidak usah kita perpanjang lagi. Karena kata Sayyidina Umar, cukuplah kemungkaran itu di stop dengan tidak menyebutnya. Jangan kita sebut. Maka media itu kalau bisa di stop saja. Jadi banyak orang lihat akhirnya nanti ngikut ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insyaallah. Mudah-mudahan kita disampaikan sampai kepada maqamul hub, derajat cinta yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada yang bertanya? Jangan banyak-banyak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak yang bermanfaat bagi yang belum dapat ilmu, jadi yang dikenal itu itu dapat belajar. Banyak tanya kalau sedang belajar apa manfaat zikir hati dan apakah zikir hati lebih afdal daripada zikir lisan atau zikir yang lain, dan apakah ada tingkatan 1, 2 kalimat itu dalam hukum zikir? Apa beda Tuhan di hukum zikir? Jadi kadang-kadang apa beda juga dalam hukum zikir? Yang kedua, mengapa jika kita banyak zikir hati akan tenang? Hati akan tenang kepada Allah. Sebaiknya kita memperbanyak zikir, dan apakah zikir selalu dibatasi atau itu? Waalaikumsalam. Kalau menurut Ana, Pak RT ini hanya menyimpulkan apa yang Ana sampaikan. Ditanya lagi, bagus sih sebenarnya, biar jamaah ini tak lupa. So, pertanyaan ini kayak menyimpulkan dari apa yang Ana sampaikan. Sebenarnya udah jelas ini sebenarnya pertanyaannya. Tapi ala kulli hal kita jawab. Yang pertama tadi apa? Mana yang lebih afdal, zikir lisan atau zikir hati? Ya zikir hati, karena tingkatannya kan zikir lisan dulu, baru setelah itu naik ke zikir hati. Nanti zikir hati baru zikir ruh. Nah, kemudian yang kedua tadi itu pertanyaannya apa tadi? Hukum? Hukum, tidak ada hukum. Zikir apa ya, satu kalau dibilang wajib, ya memang itu tanda orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah. Dia akan berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Tidak ada hukum tertentu. Ya.
apakah itu sudah ditentukan tingkatan oleh guru itu sendiri atau dari para ulama? Dalam Al-Quran bahasanya secara global saja. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, zikirlah kepada Allah, zikran katsira. Dan setiap disebutkan zikir dalam Quran pasti ada kalimat banyak. Artinya zikir ini bukan hanya diperintahkan zikir, tapi diperintahkan memperbanyak zikir. Adapun tingkatannya ya para alim ulama, para ulama yang berkecimpung di dalam ilmu tasawuf, itu yang menyusun zikir itu begini. Karena sesuai dengan pengalaman mereka. Mereka itu kan mengasih kita ilmu, memberikan kita resep. Karena setelah mereka sendiri yang mempraktekkannya, ada tahapan. Memang setiap sesuatu itu mesti ada tahapannya. Kalau tidak ada tahapannya, langsung ente zikir, akhirnya ente jadi wali majdub. Tahu wali majdub nggak? Pernah dengar wali majdub? Ini ada datang kemarin di Pontianak nih, Habib Syekhan Al-Bahar. Ada datang ke Pontianak. Habib Syekhan tahu? Awan Syekhan tahu? Kan majdub tuh, tak sadar. Jasadnya di dunia, tapi pikirannya sama Allah. Itu karena wali majdub tuh jazab, ditarik sama Allah. Orang kalau naik tingkat tuh 1 tingkat, 2 tingkat bertahap, dia langsung dari tangga pertama langsung naik tangga ke 10. Akhir tak bisa turun. Nah, itu jadi majdub. Nah, jadi kita harus bertahap. Nanti mulai dengan lisan dulu. Tidak bisa langsung zikrul, tidak bisa. Karena sesuai dengan pengalamannya para ulama. Bertahap dari zikir lisan, baru naik zikir kalb, menghadirkan makna zikir, istiqomah, baru zikrul ruh. Begitu, ada tahapan. Itu ulama yang menentukannya, para alim ulama sesuai dengan pengalaman mereka. Nah, tidak ada dalam Al-Quran. Quran hanya secara global saja. Kemudian tadi itu pertanyaan yang kedua. Dengan banyak berzikir. Dengan banyak berzikir, nanti akan tenang. Apakah sebaiknya kita perbanyak zikir dan apakah ini selalu ada? Zikir dibatasi apa enggak? Enggak ada batas zikir. Dalam setiap qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim, dalam tidur pun kita berzikir. Jadi tidak ada batas tertentu. Adapun misalkan baca ini sekian kali, ini pernah ana jawab nih. Ini sekian kali, ini sekian kali. Itu hanya membatasi untuk keistiqomahan. Itulah dinamakan wirid. Wirid itu ada zikir rutinitas kita sekian yang kita baca setiap hari. Apakah boleh ditambah? Boleh, nanti saat istiqomahnya udah bagus, tambah lagi sekian, tambah lagi sekian. Tapi penentuan zikir sekian-sekian itu biasanya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Misalkan kata Nabi, barang siapa yang baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setiap hari ba'da dhuhur, Allah akan mudahkan rezekinya. Kan Nabi langsung menetapkan 100 kali. Apakah ente baca 200 kali tak boleh? Boleh. Ya kan? Boleh 200 kali. Tetap dapat faedah zikirnya. Ente nyebut zikir itu dapat pahala. Tinggal karena Nabi bilang 100, untuk mendapatkan faedah yang dimurahkan rezekinya itu, itu 100, jangan lebih. Yang penting istiqomah tiap hari. Seperti itu. Nah, udah sip dapat ya? Hah? Nambah lagi. Minggu depan lah nanti. Ibu dulu. Hah? Hah? Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Bagaimana orang yang jatuh menyentuh hati? Saya lihat perempuan ini seperti itu, hati yang tidak menyatu gitu. Dengan hati giling-giling kepala itu gimana? Terus? Maksudnya boleh atau enggak kalau perempuan itu? Yang kedua, itu kan banyak macam. Ini kan banyak kerja. Jadi yang lebih aktual itu yang Nah, dua ya kan? Yang pertama masalah zikir bagi perempuan yang sampai anggota tubuhnya
bergerak-gerak. Orang kalau udah senang, udah cinta tuh tidak bisa menahan anggota tubuhnya. Jadi tak masalah. Yang penting tidak ikhtilat. Tidak ikhtilat itu tidak gabung sama laki-laki. Karena gerakan itu nanti dilihat sama yang itu repot. Sebenarnya harus dibatasi. Ya kalau dibatasi ada batasnya, nggak apa-apa. Kalau gabung kan nggak boleh. Kalau dibatasi, apalagi kalau bisa ada sakir yang menutupi antara tempat laki dan tempat perempuan, nggak masalah. Adapun yang gerak-gerak itu kan bukan dibuat-buat. Itu memang bawaan orang kalau sudah menikmati. Seperti sahabat Ja'far bin Abi Thalib, setelah 20 tahun tidak ketemu dengan Nabi Muhammad, pas dia ketemu sama Nabi Muhammad, itu dia kayak orang berjepen tuh. Makanya itu orang ambil dalilnya jepen tuh. Di situ juga orang mengarahkan dalil itu ke orang yang zikir yang sampai, karena orang udah senang tuh. Sahabat Ja'far tuh lihat Nabi saking senangnya diputar-putar, joget-joget, saking senang, tidak bisa dikontrol sudah badannya. Kalau udah cinta begitu, kalau udah sampai tidak bisa tidak bisa dibendung lagi nih tubuh ini, gerak dengan sendirinya. Orang kalau udah senang seperti itu, tinggal nanti lihat sikon saja. Kalau ibu begitu-gitu depan laki-laki yang bukan mahram kan bahaya juga itu, ya kan? Tapi kalau di rumah atau di majelis tapi dipisah antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak bisa terlihat oleh laki-laki, nggak masalah. Dan itu kan bukan maunya kita, karena itu. Kemudian yang kedua, masalah zikir banyak, kita sibuk mana zikir yang paling afdal. Yang paling afdalu zikri fa'alam annahu la afdalu ma qultu ana nabi la ilaha illallah. La ilaha illallah itu memperbaharui iman kita terus, tajdidul iman. La ilaha illallah itu zikir yang paling afdal. Kemudian para ulama juga ada yang mengatakan zikir yang paling afdal setelah itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat itu termasuk zikir juga. Karena pertama kali itu sholawat, ente nyebut nama siapa dulu? Allah. Allahumma itu berarti ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma itu ya Allah. Berarti ente zikir nama Allah dulu. Maka tidak mampu kita bersolawat kalau bukan karena Allah yang menggerakkan, memberikan kita kekuatan. La ilaha illallah, solawat. Kalau anak pribadi dapat ijazah khusus langsung ke anak, bukan umum. Sebelum balik kita dari Yaman, Habib Umar langsung ngasih anak zikir untuk beliau lihat-lihat orang-orangnya. Semua kawan-kawan kita masing-masing zikirnya masing-masing, karena lihat bagaimana karakter orangnya ini. Anak dikasih itu 3, solawat beliau atau solawat nur namanya. Kemudian Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 kali tiap hari, itu khusus. Kemudian wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada war rahmanur rahim, ada ayat dalam Al-Qur'an, suruh 100 kali tiap hari. Itu toh anak zikir ini 3 ini, selebih itu mungkin ada tambahan. 3 ini memang dikasih beliau suruh baca 100 tiap hari, jangan sampai tinggal. Itu anda istiqomahkan sampai mati, insya Allah anda istiqomahkan itu, karena guru yang ngasih seperti itu. Antum mau baca zikir apapun boleh, bagus, tapi yang paling afdal. Tapi kita ada waktu, kita kasih kesempatan zikir-zikir yang lain juga di mobil, baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Belum lagi wirid-wirid yang lain, Birdul Latif, Ratibul Haddad, Hizbul Nasr, Hizbul Bahar, Hizbul Nawawi, banyak zikir-zikir dibaca. Tapi kalau antum sibuk, solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Zikirnya dapat, solawatnya dapat, komplit. Sambil kerja itu bawa tasbih digital, solawat. Gak terasa ada 1000, gak terasa ada 2000, gak terasa ada 3000. Berkah hidup. Paham Bu ya? Nah. Kemudian Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam.
Jadi pertanyaannya, apakah tafakur itu termasuk zikir? Itu sambungan ayatnya. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikir dan tafakur termasuk dari ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman, itu berzikir dan bertafakur. Tafakur masuk tidak dalam zikir. Kalau tafakur di dalam mengingat Allah. Kalau kita artikan zikir mengingat, tafakur juga mengingat, bertafakur fi khalqillah, di dalam ciptaan Allah. Sehingga dengan tafakur itu menyebabkan kita tambah pandai bersyukur sama Allah, tambah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Maka mungkin bisa dimasukkan makna zikir. Tapi tafakur ini ada juga yang mengatakan ibadah tersendiri. Sampai ulama mengatakan tafakur sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah. Cuman hadis ini harus dicek dulu apakah sahih apa enggak. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah selama 70 tahun. Ente, jadi ibadah itu bukan hanya kita di masjid sholat. Ibadah itu bisa dengan sambil minum kopi depan rumah, yang merokok dengan rokoknya, sambil memikirkan tafakur. Itu lebih baik daripada sholat sunnah 70 tahun. Tafakur itu ibadah yang sangat luar biasa. Tafakur fi dzatillah, memikirkan ciptaan Allah. Bahkan dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian nih banyak yang mau ditafakuri. Kenapa Allah ciptakan tangan, kenapa Allah ciptakan mata, kenapa Allah ciptakan banyak nikmat-nikmat yang harus kita tafakuri. Mungkin kalau dengan tafakur ini mengarahkan kita sehingga tambah dekat dengan Allah, yang mungkin bisa dimaknakan zikir, ya kan? Ini tidak mutlak sih, ini hukumnya tidak mutlak, bisa dimaknakan zikir atau bisa dimaknakan tidak zikir. Tidak ada ulama yang pasti mengatakan tafakur itu termasuk zikir atau tidak zikir, tergantung kemana nanti arahnya. Kalau makin dekat sama Allah, makna zikir, karena zikir mengingat, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Naam, wallahu alam. Ini yang berat ngajar di sini. Pertanyaan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Supaya sempurna, kita berzikir kan untuk kita sendiri, ya, untuk kita sendiri. Bagaimana dalam untuk kita menyerahkan zikir pahala kita kepada orang yang meninggal? Apakah itu perlunya atau kita sendiri? Apakah dibarengi dengan niat? Harus niat dulu. Zikir yang kita baca, kita hadiahkan sama orang-orang yang kalau dalam doa tahlil tuh kan ada tuh, Allahumma ja'al, ya Allah jadikan, wa ausil, sampaikan, sawaba, pahala, ma qara'nahu, apa yang kami baca, ya kan? Wa qara'nahu min qawli la ilaha illallah, ma sabbahna min qawli subhanallah bihamdi, ma sallaina wa sallamna ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan pahala yang kami baca dari la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, salawat kepada Nabi, ila arwahi, kepada ruh-ruh siapa? Sebutkanlah nama-nama orang yang meninggal, begitu saja disebutkan. Habis kita baca, tinggal kita ngomong, ya Allah, sampaikan pahala zikir ini, pahala baca Quran ini, pahala ini kepada almarhum, sampai, ya kan? Ada orang golongan sebelah ini bilang tak sampai. Masa Allah kalah sama HP? Ente ya nelpon kawan ente di Ketapang sana atau di Jakarta, sampai enggak? Apakah HP lebih canggih dari Allah? Ya kan? Allah lebih sampai. Siapa bilang tidak sampai? Dia tak bisa memberi manfaat lagi kepada kita, tapi orang yang hidup masih bisa memberikan manfaat. Itulah kata yang dikatakan wa waladun soleh, anak yang soleh yang mendoakan. Kalau seandainya tak ada manfaat, tidak ada. Nabi sebut semuanya terputus kecuali 3: sedekah jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh. Bahkan Nabi bilang laulal ahya lahalakatil amwat, kalau bukan karena orang yang hidup, orang mati semuanya binasa. Makanya orang-orang kubur itu sedih kalau ente tidak mengirimkan dia, apalagi tidak menziarahi kuburannya.
Mereka merasakan. Jadi sampai itu, jangan dibilang tidak sampai. Kalau ente bilang tak sampai, boleh. Ayo, coba ente mati, masuk dalam kubur, lihat. Tes. Kalau seandainya tak sampai, ente balik lagi. Tapi tak bisa balik lagi. Ya kan? Tak bisa. Sampai itu apa yang kita bacakan untuk orang-orang ahli kubur itu, mereka sampai. Bagaimana hadis Nabi, riwayat sahih. Orang yang lewat di atas kuburan, yang tadi dia diazab oleh Allah di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri, kemudian besoknya dia mendapatkan kenikmatan dari Allah di singgahsana yang luar biasa. Kenapa sebabnya? Kata dia bilang, pada pagi itu ada orang lewat di atas kuburannya, kemudian hanya bukan niat berziarah, hanya lewat saja, baca solawat 1 kali. Allah bilang, angkat semua azab yang ada di kuburan itu semua, barokah 1 orang yang lewat karena solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana itu yang tidak dikhususkan tuh, cuma lewat 1 pemakaman dapat ampunan Allah. Bagaimana yang baca dikhususkan sampai langsung. Jaringan Allah lebih kuat dari Telkomsel. Jadi kalau teri mungkin kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi kalau langsung sampai, tidak mungkin tidak sampai. Nabi ziarah kepada syuhada Uhud, mendoakan mereka, kan sampai. Siapa bilang tidak sampai? Alhasil, wallahu alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah, sampai terik dah matahari itu. Belum selesai. Mudah-mudahan kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.